Di masa kecil tuh kita nggak mikir A, B, C, D, yang penting bahagianya. Dulu kita pengen cepet jadi dewasa nggak sih? Hai, selamat datang di podcast Bersorak Bahagia. Bersamaku, Biru, tempatmu menemukan warna segala tentang hidup, cinta, keluarga, dan persahabatan. Mari kita mulai petualangan kita. Hey, selamat malam. Selamat datang di episode Selamat Menjadi Dewasa atau Perayaan Menjadi Dewasa. Kalau Biru ingat-ingat, Biru itu mulai podcast di tahun 2022. Itu artinya kurang lebih sudah 3 tahun, karena video ini diupload di tahun 2025 ya. Jadi artinya sudah 3 tahun Biru nge-podcast. Kalau kita tarik mundur lagi, sudah dari 2019 Biru kuliah. Itu artinya sudah lebih dari 6 tahun Biru berkuliah. Wow, panjang juga ya ternyata perjalanannya. Kayaknya kuliah tuh baru-baru banget deh. Lalu kalau kita tarik mundur lagi, tahun 2016 itu Biru masuk SMA. Kayaknya baru kemarin aku tuh siswa SMA. Sekarang tuh ternyata udah 2025 aja ya. Waktu ternyata berlalunya begitu cepat ya. Padahal di masa itu kita bakal bilang, kok waktu lama banget sih? Kita pengennya stuck di tempat itu. Udah gak usah kemana-mana, gak usah menua, gak usah ngadepin ini, gak usah ngadepin itu. Kita pengen berhenti di momen yang ngebuat kita bahagia. Tapi dunia gak pernah berhenti cuma buat kita, dunia gak pernah berputar cuma buat kita. Tapi kita tetap harus bergerak dalam kondisi apapun, tapi kita tetap harus dipaksa untuk tetap maju, tetap nyari semua peluang dengan kondisi-kondisi kita yang beragam itu. Hai, selamat datang di Perayaan Menjadi Dewasa, dan selamat menjadi dewasa. Kita akan masuk pada episode-episode rindu yang tidak bisa diulang dari beragam kenangan masa kecil kita. Biru yakin seenggaknya di antara kita ada yang pernah hujan-hujanan. Entah karena kita kebiasaan kena hujan, entah karena kita harus hujan-hujanan karena kita nggak bawa payung, entah kita memang sengaja hujan-hujanan. Dulu tuh hujan tuh seru ya. Dulu pada saat kita hujan-hujanan, kita nggak pernah kepikiran nggak sih, besok harus kerja nih, besok kita harus masuk jam segini, besok ada deadline dari bos yang harus kita kerjain, besok kita harus nganter anak, besok kita harus nyiapin bekal untuk anak, besok juga kita harus nganterin anak pulang pergi sekolah. Oh, besok juga kita nggak boleh lupa, kita harus nge-gym. Kita punya segudang agenda yang harus kita lakukan besoknya. Tapi kayaknya dulu kalau kita hujan-hujanan, nggak pernah deh pas lagi hujan kita mikir hitungan kalkulus. Kita juga nggak pernah mikir deadline-deadline bos. Anak kecil pada masa itu yang hujan-hujanannya itu cuman karena pengen merasakan aliran hujan. Seru, basah-basahan sama temen, teriak-teriakan sama temen. Ada momen-momennya kita, oh ya, dulu ternyata masa kecilku tuh seindah itu. Kita bisa lari-lari di atas genangan air, kita nggak peduli soal basah enggak, kita nggak peduli soal sakitnya besok atau enggak, kita nggak peduli orang tua kita yang bakal ngomel sehabis ini, kita juga nggak peduli tentang baju-baju kita yang basah yang membuat ibu jadi akhirnya harus nyuci berkali-kali, kita juga nggak peduli soal betapa kotor dan baunya kita saat itu, kita nggak peduli tentang semua yang harusnya kita pikirkan secara detail, semua hal yang jadi bagiannya orang dewasa untuk mikir, semua hal yang bukan bagiannya aku sebagai anak kecil untuk mikir. Sekarang kalau kita lihat hujan, apa yang kita pikirin? Astaga, jemuran, ini pasti nggak kering nih. 1. Terus kalau kita lihat hujan, aduh nggak bawa payung, basah nih mau ketemu klien. 2. Ya hujan, padahal kan tadinya udah mau pergi. 3. Fix ini pasti pulang bakal macet sih, hujan-hujanan lagi. Pasti semua kendaraan bakal pelan. 4. Ada banyak alasan lain kan? Coba kalian sebutin di kolom komentar. Apa alasan yang membuat kalian sekarang jadi benci sekali dengan hujan? Iya sih, lebih seger, tapi ternyata banjir. Iya sih, lebih seger, lebih adem juga, tapi ternyata karena hujan, banyak cucian di rumah yang gak kering-kering. Dulu kita punya suatu momen yang kita tunggu-tunggu banget. Ulang tahun. Dulu tuh ulang tahun adalah momen yang selalu Biru tunggu-tunggu. Ih asik, udah mau tanggal ulang tahun. Aku ntar lagi beli kue ulang tahun, aku dapat kue, aku dapat hadiah, aku bisa rayain sama temen-temen, aku bakal dapat ucapan-ucapan ulang tahun. Mereka semua mendoakan aku dikelilingi dengan kebahagiaan, selamat menjadi dewasa, karena ternyata itu sudah berhenti di titik itu. Kita udah gak lagi menunggu ulang tahun. Iya, menunggu, masih excited kok. Tapi level excitednya itu udah dikit banget. Udah gak kayak dulu lagi, ulang tahun yang sekedar oh, ulang tahun, ya udah. Emang cuman tanggal yang berulang aja setiap tahunnya. Emang aku lahir aja di tahun ini, di usiaku yang keberapa waktu itu. Oh, emang aku ngulang waktu aja sih. Oh, ternyata aku udah makin tua ya. Oh, kesempatanku untuk berbuat baik semakin sedikit nih sekarang. Oh, makin tua ya. Ini berarti bakal makin deket ke arah penyakit-penyakit yang harus aku hindarin. Makin harus keras nih olahraganya. Kita udah mikir sampai di situ sekarang. Bahkan ada hal aneh yang Biru lakuin sekarang. Jadi Biru akan sangat suka makan kue ulang tahun di masa Biru nggak lagi ulang tahun. Di hari ulang tahun, aku cuma pengen ada satu kue yang benar-benar jadi kue ulang tahunku. Sisanya
tolong jangan kasih aku banyak-banyak kue. Karena pada saat usia Biru yang ke-20 kalau Biru gak salah, di rumah Biru itu ada 5 kue yang berbeda. Dan Biru bingung banget ini kuenya mau digimanain. Ini kalau kuenya sebanyak ini siapa yang makan? Iya sih keluarga makan, tapi apa mereka gak enak makannya sampai 5? Terus dengan kue yang sebanyak itu kira-kira apakah menambah level kebahagiaanku? Ya, aku senang ada orang yang memberikan aku hadiah. Tapi di usia yang 20 itu, aku udah gak lagi berpikir kalau kado, hadiah, atau ucapan ulang tahun itu adalah sesuatu yang 100% mengandung kebahagiaan. Ada banyak resiko dari pertambahan usia. Jadi kalau aku makan kue ulang tahun, aku pengennya di masa aku gak ulang tahun juga gak apa-apa. Soalnya ada yang ulang tahun, terus kita makan kue ulang tahun. Tapi anehnya, beberapa waktu itu Biru pasti akan mention gini, iya ya aku pengen beli kue ulang tahun deh. Tapi di masa aku ulang tahun, aku cuma akan pengen cicipin kue ulang tahunnya, terus udah deh selesai. Sisanya ya udah, kita merayakan hari pada waktu itu kita menjadi bahagia dan terlahir. Kalau sekarang mungkin kalau kita ulang tahun, notif HP itu jadi formalitas ya. Oh oke, dapat ucapan dari ini nih. Aku hafalin siapa yang mengucapkan aku ulang tahun. Oke, dia ngucapin. Oh kayaknya dia masih nganggap aku penting deh. Oh dia ternyata sekarang bisa menghargai aku ya. Oh ternyata kayak gini kayak gitu. Dulu kayaknya kalau orang ngucapin ulang tahun kita bahkan gak inget siapa yang ngucapin. Dan ya udah rayain aja, yang penting bahagianya. Iya gak sih? Di masa kecil kita gak mikir A, B, C, D, yang penting bahagianya. Sadar makin nambah umur, kita makin nambah tanggung jawab. Makin banyak juga yang kita pikirin. Dulu kita pengen cepet jadi dewasa gak sih? Siapa yang pernah menyesal bahwa mengucapkan, aku pengen cepet-cepet kuliah deh. Bisa ngerasain bawa laptop kemana-mana. Terus pakai baju bebas. Karena kan kalau kita SD sampai SMA-nya berseragam, aku pengen deh jadi orang dewasa itu. Biru inget, Biru pernah punya sebuah kedurhakaan dengan kakak-kakak SMA waktu Biru SD. Jadi kakak-kakak SMA-nya itu lari-lari di lapangan. Larinya itu 20 kali putaran. Dan itu banyak banget. Dan itu setiap hari Selasa. Dan setiap hari Selasa Biru itu punya pelajaran kesenian. Pelajaran kesenian itu mengharuskan Biru akan pindah gedung. Pindah gedung artinya Biru akan melewati kakak-kakak yang sedang berjuang keliling lapangan dengan sangat banyak itu. Yang Biru lakukan adalah Biru ngeledekin kakak-kakak itu. Kakaknya lagi lari, semangat ya, pasti capek, kayak gitu. Itu sebenarnya durhaka banget sih dulu dilakuin. Karena ternyata momennya keulang di aku pada saat aku SMA. Jadi aku SMA ternyata ada keliling lapangan, dan untungnya gak ada anak SD di situ ya. Karena mungkin kalau ada anak SD itu adalah aku yang dulu mengejek mereka dan ternyata itu adalah aku. Jadi dulu tuh kenapa kok aku bisa iseng kayak gitu? Karena aku berpikir jadi anak SMA tuh keren banget. Mereka bisa lari 20 kali keliling lapangan, berarti mereka sekuat itu. Itulah yang aku pikirkan dulu. Berarti kalau aku nanti SMA, aku pasti disuruh keliling lapangan berkali-kali. Seru banget lari-lari sama teman-teman. Hey, lari 2 kali keliling lapangan itu sudah capek ya besti. Aku udah gak pernah berpikir bahwa aku yang keliling lapangan 20 kali, tidak pernah dalam hidupku. Jadi sepertinya itu adalah episode-episode dalam hidupku yang tidak ingin kuulang lagi karena aku tidak mau berpikir lari keliling lapangan 20 kali adalah hal yang nikmat. No, thank you. Biru seperti sudah tidak pernah melintasi pikiran-pikiran masa kecil yang aneh-aneh itu. Dulu kan kita pengen jadi orang dewasa karena pengen bebas ya. Tapi sekarang, bebas itu adalah hal yang mahal. Bisa duduk dengan tenang, sambil ngeteh, sambil ngopi nih, gak mikirin kerjaan, terus tiduran dengan tenang, gak inget oh besok harus kerja, gak inget besok harus gimana-gimana, ada waktu untuk libur, ada fase untuk nafas dikit. Pas udah dewasa kok kayaknya banyak banget yang dikejar. Karir, banyak yang dikejar, banyak yang dikerjain. Nikah, hey, kita berpikir kalau nikah itu mudah? No. Bangun pagi nyiapin makan suami, nyiapin makan anak, terus siapin anak sekolah, siapin suami kalau memang bajunya harus kamu siapin. Kerjaan rumah, oh iya dikerjain sama ART, oke, tapi apakah kamu gak akan mengerjakan yang lainnya? Pasti ada. Terus kamu harus datang-datang di arisan-arisan yang mungkin diwajibkan kamu harus datang karena menjaga sosialita level kamu. Kamu harus kesini, kamu harus ke situ, belanja bulanan, belanja ini, belanja itu. Kamu sedang menambah semua list pekerjaan dalam jenjang kehidupan baru yang lagi kamu pilih. Dan itu adalah resiko dari semua jenjang kehidupan. Jadi, kita gak pernah bisa menghentikan, oh iya ya, aku kayaknya harus stuck di tempat. Karena kalau kita stuck di tempat, kita bakal makin parah ketinggalannya. Besok bayar apa lagi ya? Kadang suka mikir gitu gak sih? Jadi kebebasan tuh sekarang adalah hal yang mahal. Banget bahkan. Teman-teman yang dulu selalu ada buat kita juga sekarang jadi jarang ngobrol. Obrolan-obrolan panjang dulu yang ngalor ngidur itu, apa kabar ya? Kangen gak sih? Kita ngobrol sampai malam. Ya kadang mikirin PR sih. Ada PR nih dari guru belum dikerjain. Tapi bisalah nanti malam sejam juga selesai. Terus kita gak pernah mikirin tentang karir, persahabatan aja yang dipikirin. Itu adalah obrolan yang berubah
Karena pada saat Biru bertemu dengan teman Biru dari SMP, berkenalan dekat dari SMP, berarti kami sudah berteman dari 2013 sampai sekarang. Lebih dari 12 tahun persahabatan kami, obrolan kami berbeda. Dulunya, Biru sama teman Biru pasti akan ngobrol soal cowok. Iya ya, ini cowok ini gini deh. Cinta-cinta monyet, PR, dan lain-lain. Sadar gak sih? Teman yang saat dulu kamu cerita tentang pekerjaan rumah adalah teman yang sangat mungkin kamu ceritakan sekarang tentang masa depanmu, kehidupanmu nantinya, pendidikan, karir, dan semua, dan bahkan percintaanmu. Teman yang dulunya jadi teman gibah kita soal sesuatu, entah tentang guru yang nyebelin, entah tentang teman yang benar-benar gosip banget, atau apa. Sekarang juga adalah jadi teman diskusi kita tentang hidup. Kangen gak sih rumah di masa kecil? Kangen pas dengar teriakan ibu, Biru cepetan makan. Udah dimasakin juga, lama banget sih gak mau makan. Biru, cepetan ganti baju mandi, ibu tuh mau nyuci. Kangen gak sih dengar teriakan-teriakan ibu di masa kecil? Yang cuman karena kesalahan kita yang sedikit banget. Dan semakin sering melakukannya karena kebiasaan masa kecil kita aja. Sekarang kalau kita balik ke rumah, kita itu sudah bukan lagi seperti anggota rumah. Karena kita adalah tamu. Perantau, jauh di kota orang, balik ke rumah sesekali, kita adalah tamu. Kita diperlakukan seperti tamu. Rasa seperti itu? Karena kita sudah bukan lagi tempatnya di sana. Rumah adalah tempat untuk ayah dan ibu. Sudah, titik. Bukan tempat lagi untuk kita. Siapapun kita nantinya mungkin akan kembali lagi ke rumah, tapi hanya sebagai tamu. Karena rumah kita sebenarnya adalah bersama dengan pasangan kita pastinya. Ya, tapi namanya juga hidup lah ya. Kita gak tahu bisa berjalan kemana ke depannya. Sikap kita ke depannya seperti apa. Mungkin yang lalu yang paling indah, tapi sekarang jadi yang biasa-biasa saja. Atau justru kebalikannya. Dulu yang kita anggap biasa-biasa saja, ada hal yang sangat mewah di masa sekarang. Memang dulu rasanya pasti lebih mudah, tapi sekarang kita jadi jauh lebih kuat. Dan selamat menjadi dewasa. Kalau kamu udah pernah ngalamin masa-masa yang tadi Biru sebutkan, kita sudah berada pada fase kita nggak lagi jadi anak-anak kemarin sore. Dan semoga kita semua adalah manusia yang tidak terlambat untuk menghargai sesuatu yang berharga bagi kita. Dan untuk siapapun di antara kalian yang sudah mendengarkan episode ini, Biru berharap kalian menyukainya. Dan jangan lupa, buat semua teman-teman yang mendengarkan di Spotify, di YouTube, ataupun di Noise, kalian boleh banget klik subscribe ataupun follow Bersorak Bahagia supaya Biru dan juga semua tim jauh lebih semangat lagi untuk posting podcast-podcast kita lainnya. Sampai bertemu di episode lainnya. Salam sayang, Langit Biru. Podcast Bersorak Bahagia dengan segala ceritanya.